Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Broko Kroni, dia dijahatin oleh si Ken Kelvin dan dia juga dibawa ke suatu tempat pura-pura akan dikasih uang. Ternyata dia juga malah dihajar sampai babak belur. Sudah dihajar si Broko Kroni, di sini dia juga langsung digantung kayak mau nyate kambing oleh si Ken Kelvin sama anak buahnya. Lalu si Ken Kelvin juga sama anak buahnya meninggalkan si Broko Kroni di hutan. Lalu di sisi lain di keluarga Dewa Buana, di sini Livia mewek ngomong kepada ibunya. Di sini juga si Livia juga ngomong kepada Bu Farah bahwa si Broko Kroni suaminya tidak pulang-pulang dari semalam. Si Livia juga ngomong kayak gitu sambil mewek. Terlihat di sini Bu Farah juga sangat kaget mendengar ceritaan dari si Livia bahwa si Broko Kroni tidak pulang-pulang dari semalam. Tiba-tiba pas lagi ngobrol ada telepon dari Pak Fajar. Lalu Livia juga disuruh pergi oleh Bu Farah. Lalu Pak Fajar juga menyuruh Bu Farah datang ke kantor, ada yang mau dibicarakan. Singkat cerita Bu Farah juga akan pergi ke kantor dan di sisi lain di sini Pak Fajar juga sudah menelepon Bu Farah. Tiba-tiba datanglah Pasha. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada Pak Fajar bahwa gedungnya sudah beres yang akan ditempatin oleh Pak Fajar, yaitu kantornya Pak Fajar yang baru yaitu Cahaya Nanda. Dia juga pergi untuk melihat kantor itu. Lalu di sisi lain keesok harinya di sini si Broko Kroni dia berteriak-teriak dan tiba-tiba ada orang yang lagi ngambil kayu. Dia juga langsung menghampiri si Broko Kroni. Tiba-tiba dia juga sangat kaget dan dia juga lari sambil bilang hantu-hantu kepada si Broko Kroni. Tapi si Broko Kroni dia berteriak-teriak ke bapak itu dan bapak itu juga menolong si Broko Kroni. Lalu bapak ini juga dia langsung menurunkan si Broko Kroni yang digantung oleh si Ken Kelvin dan terlihat si Broko Kroni juga dia diturunin oleh bapak ini. Dan di sini si Broko Kroni sangat kecapean, dia tidak makan tidak minum semalaman karena digantung oleh si Broko Kelvin. Lalu terlihat bapak ini juga langsung membawa si Ken Roni. Terlihat si Ken Roni juga dia lagi duduk di taman, dia sangat dendam benar kepada si Ken Kelvin. Dia juga akan membongkar rahasianya kepada Dewa. Lalu si Broko Kroni juga di sini dia menelepon Dewa. Lalu dia langsung menelepon Dewa dan Dewa di sini dia lagi di mobil mau menuju ke kantornya, tiba-tiba menerima telepon dari si Broko Kroni. Tadinya Dewa juga tidak akan mengangkat telepon dari si Broko Kroni, tapi dia juga langsung mengangkat dan si Broko Kroni juga menceritakan kepada Dewa. Singkat cerita Dewa juga menuju ke sebuah taman untuk ketemuan sama si Broko Kroni. Lalu Dewa juga sampailah ke tempat di mana yang sudah si Broko Kroni menunggu Dewa. Lalu dia juga ngomong, ada apa, bukti apa yang mau dikasih tahu sama saya, kata Dewa kepada si Broko Kroni. Dasar si kadal buntun, dia karena dia mata duitan dia juga minta tebusan 50 juta. Lalu singkat cerita Dewa juga transfer uangnya 50 juta ke rekeningnya si Broko Kroni. Lalu Dewa juga menunjukkan buktinya kepada si Broko Kroni. Lalu si Broko Kroni juga dia akan mengambil flash disk yang ada di jasnya, tiba-tiba pas diambil tidak ada. Di sini terlihat Dewa juga sangat geram kepada si Broko Kroni. Nggak banyak basa-basi di sini Dewa juga langsung menghajar si Broko Kroni sambil dia berteriak-teriak kepada si Broko Kroni. Kamu mau nipu saya, kata Dewa kepada si Broko Kroni. Si Broko Kroni juga langsung terkapar di rumput di sini karena dihajar oleh Dewa. Jika cerita Dewa juga sudah menghajar si Broko Kroni, dia juga pergi meninggalkan si Broko Kroni sambil dia juga ngomong, pokoknya uang yang ada di rekening kamu saya akan ambil lagi, kata Dewa sambil pergi meninggalkan si Broko Kroni. Lalu di sisi lain terlihat Balia juga sampailah ke rumahnya Pak Fajar. Pas dia lagi ketuk-ketuk pintunya rumahnya Pak Fajar tapi tidak ada yang menjawab. Gak lama kemudian datanglah Sapam
rumahnya Pak Fajar. Dia juga mengasih tahu bahwa Pak Fajar dia pergi ke kantor karena dia sudah punya kantor baru, kata Sapam kepada Balia. Lalu Balia juga dikasih alamat oleh Sapam itu. Singkat cerita di sini Balia juga pergi menaik ojek untuk pergi ke kantornya Pak Fajar yang baru. Pas di tengah jalan tiba-tiba dia melihat sesuatu di tengah jalan. Lalu Balia juga suruh berhenti ke ojeknya dan dia juga turun langsung mengambil barang yang ada yang tergeletak di jalan. Dia juga, ini kok flashdisk siapa, kata Balia sambil mengambil flashdisk itu. Lalu Balia juga membawa flashdisk itu untuk dilihat siapa yang punya flashdisk ini. Singkat cerita di sini juga Balia juga langsung naik ojek lagi pergi ke kantor barunya Pak Fajar. Lalu di sisi lain Pak Fajar dia melihat di ruang kerjanya Balia belum datang. Di sini juga dia sangat kaget dan terlihat Pak Fajar juga akan menelepon Balia, tapi dia juga ngomong dalam hatinya, kalau ditelepon nanti dia GR kepada saya, kata Pak Fajar dalam hatinya. Lalu Balia juga sampailah ke kantornya Pak Fajar yang baru dan pas mau naik lift tiba-tiba bareng sama Dewa. Di sini terjadilah cekcok antara Dewa sama Balia. Pas lagi cekcok, Dewa juga melihat flashdisk yang dipegang oleh Balia. Lalu Dewa juga ngomong kepada Balia, itu flashdisk siapa? Kata Dewa kepada Balia, saya nemu di jalan. Kata Balia kepada Dewa, coba saya lihat. Kata Dewa kepada Balia sambil mengambil flashdisk itu. Lalu Dewa juga dia teringat waktu si Brokokoroni menyerahkan flashdisk itu kepada Livia, dan di situ flashdisk itu ada namanya huruf R. Ini pasti flashdisknya si Brokokoroni, kata batinnya Dewa. Dewa juga membawa flashdisk itu dan dia juga langsung keluar dari lift, tapi Balia langsung mengejarnya Dewa karena flashdisk yang dapat nemu dia dibawa oleh Dewa. Singkat cerita di sini terjadilah rebutan flashdisk itu dan hampir-hampiran di sini Dewa juga hampir ngejelekok pipinya Balia karena nggak sengaja kakinya Balia pakojot sama kakinya Dewa. Di sini pas dia lagi pandang-pandangan Balia sama Dewa, tiba-tiba datanglah Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia menghampiri Balia dan Dewa. Di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Dewa, ada apa ini? Kata Pak Fajar kepada Dewa. Lalu singkat cerita Dewa juga tidak banyak basa-basi, dia meninggalkan Balia sama Pak Fajar untuk mengecek isi flashdisk itu ke ruang kerjanya. Lalu Balia juga dia mau mengikuti Dewa, tapi di sini Pak Fajar ngomong, ada apa sih semuanya ini? Kata Pak Fajar kepada Balia, itu bukan urusan kamu. Kalau masalah Dewa itu adalah masih urusan saya, kata Pak Fajar kepada Balia sambil dia juga masuk langsung ke ruang kerjanya Dewa. Di sini Dewa juga pas mau melihat isi flashdisk itu, tiba-tiba datanglah Pak Fajar sama Balia. Singkat cerita di sini juga Dewa juga ngomong kepada Fajar sama Balia, mendingan kita sama-sama lihat isi flashdisk ini, kata Dewa kepada Fajar sama Balia. Lalu singkat cerita flashdisk itu juga dipasang di laptopnya Dewa, dan di sini juga pas disetel ternyata itu adalah bukti kecelakaannya mobilnya Pak Arman sama Bu Diana. Terlihat Balia juga sangat kaget melihat isi flashdisk itu, dan di sini terlihat Pak Fajar juga sangat terkejut melihat isi flashdisk itu. Lalu Balia juga dia sama Pak Fajar juga ngomong kepada Dewa, berarti masalah kecelakaannya mobilnya Pak Arman sama Bu Diana itu ada yang menyabotase mobilnya Pak Arman dan Bu Diana, kata Balia kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Fajar sama Balia, ini tiada lain pasti ini ulahnya si Ken Kelvin dan si Alia Syatil dan si Nurus Tunjung si Priska, kata Dewa kepada Fajar sama Balia. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHC semoga diberi kesehatan
Dan jangan lupa kita doakan sinetron Buku Harian Seorang Istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min Balelo lobati soledat kalau Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.